Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang netizen semua. Kita ketemu lagi pada acara Sumsel Virtual Fest dan kali ini membahas tema yang lagi seru. Karena baru saja hari Jumat ya. Hari Sabtu pagi, sorry. Hari Sabtu pagi kita digemparkan oleh berita tertangkap tangannya Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Nurdin. Beliau adalah salah satu pemimpin muda di Sumatera Selatan yang bersinar sekali karirnya dan juga bagus sekali pencapaian-pencapaian prestasinya selama memimpin dan juga dikenal dengan otak yang intelektual yang sangat baik karena beliau adalah seorang doktor dari Universitas Padjadjaran Bandung. Tetapi kita semua betul-betul dibikin kaget karena Bupati Muba tersebut tertangkap tangan OTT. Tentu saja sebuah hal yang sangat tidak mengenakan didengar karena kembali Sumatera Selatan tercoreng oleh praktik-praktik korupsi yang melibatkan kepala daerah, yang melibatkan pemimpin atau mereka yang sedang berkuasa. Dan pada siang hari ini saya sudah terhubung dengan 3 narasumber, nanti masuk belakangan. Yang pertama adalah Pak Muhammad Abdu. Pak Muhammad Abdu ini adalah ahli ilmu pemerintahan dari Universitas Taman Siswa. Pak Abdu, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, terima kasih. Ya. Dan kemudian ada sosiolog dari Universitas Sriwijaya, beliau adalah Dr. Ridah Takwa, MSI. Ridah, benar Pak ya, Ridoh ya? Ya, panggilannya Ridho aja. Ya, minta Ridho dan semoga takwa. Nanti kita juga kita sedang menunggu juga kehadiran Pak Muhammad Husni Tamrin, beliau adalah dosen di Universitas Sriwijaya untuk kebijakan publik dan beliau tentu saja pakar untuk kebijakan publik. Nah, mengapa saya mengundang 3 narasumber yang disiplin ilmiah sebenarnya mirip-mirip ya, ada irisannya, tetapi menurut kami ini adalah orang-orang yang kompeten, orang-orang yang punya integritas sehingga kami merasa perlu untuk menghadirkan Bapak-bapak ini pada ruang virtual kita. Baik. Bapak-bapak sekalian, kalau kita mendengar lagi, bukan kalau ya, ada lagi kasus korupsi di Sumatera Selatan, dan ini adalah yang ketiga sedikitnya selama 2 bulan ini. Yang pertama adalah kasus dugaan korupsi di PDPDE yang membawa Gubernur Sumatera Selatan kita yang terdahulu Pak Alex Nurdin. Dan kemudian ada juga kasus dugaan korupsi Masjid Sriwijaya, ini yang tentu juga sangat mengagetkan dan akhirnya ini kembali pada terah boleh dibilang Pak Alex Nurdin. Beliau adalah orang yang sangat hebat, kita merasa sangat sedih, tetapi mengapa hal-hal ini terus terjadi? Karena kita tidak ingin Sumatera Selatan yang sangat hebat ini dikenal sebagai tempatnya para koruptor. Pak Ridah Takwa, saya ingin minta komentar Anda dari sisi perspektif sosiologi. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Weni yang telah mengundang kami untuk berbincang dengan tema yang sangat unik ini, jerat suap dan menggoda gitu ya. Jadi ada 2 kata kunci di sini, suap dan menggoda gitu ya. Jadi setiap suap menyuap itu ternyata banyak godaannya gitu ya. Nah, yang pertama tentu kita ikut cukup prihatin dengan peristiwa yang dialami oleh tokoh-tokoh kita di Sumatera Selatan karena kita mengetahui bersama bahwa mereka itu adalah orang-orang yang terhormat dan sepanjang yang kita ketahui prestasinya sangat luar biasa seperti yang digambarkan tadi. Baik Pak Alex Nurdin sejak dia menjadi Bupati Musi Banyuasin 2 periode tapi tidak selesai karena bertarung di tingkat provinsi dan menang.
dan juga selama 2 periode banyak sekali prestasi yang ditorehkan oleh beliau. Demikian pula juga putranya yang kita kenal sebagai anggota DPR beberapa periode dan kemudian menjadi bupati di kabupaten yang sama, ditempati oleh orang tuanya dulu, Pak Alex Nurdin. Nah, sebetulnya ada 2 hal yang di sini mungkin menarik berkaitan dengan politik dinasti. Memang selama beberapa tahun terakhir ini kasus korupsi di kalangan anggota keluarga para pejabat itu tidak hanya di Sumatera Selatan. Kita juga mengetahui bahwa di Sumatera Selatan beberapa tahun yang sebelumnya, seperti mantan wali kota Palembang juga terkena, kemudian juga Bupati Musi Banyu Asin sebelumnya juga suami istri gitu ya, sama yang di Palembang, dan beberapa tempat yang lain yang juga melibatkan keluarga. Nah, ini sebetulnya gejala yang sudah menasional, karena dari yang diberitakan ini di Sumatera Selatan yang merupakan bapak dengan anak itu terjadi, tapi ini kasusnya berbeda, walaupun ada hubungan kerabat. Nah, kalau di provinsi atau kabupaten lain itu yang di Kutai Timur itu suami istri, juga di di Kolaka gitu ya, di Wali Kota Kendari juga itu ayah dengan anak, kemudian di Kutai Timur itu ayah dengan anak juga, itu sama-sama bupati, kemudian di Cilegon, kota Cilegon juga ada Pak Tubagus, juga masih kerabat keluarga, tapi ini adalah dengan ketua DPRD-nya dengan wali kota. Jadi adalah fenomena yang menarik di mana pihak yang tersangka ini atau pelaku korupsi ini itu adalah punya hubungan kerabat yang dekat. Jadi ini menarik sekali dicermati itu karena sebelumnya juga di Probolinggo ini ya sangat terkenal, sama-sama 2 periode menjadi bupati gitu ya, dan istrinya kemudian dipersiapkan lagi anaknya juga akan dicalonkan begitu periode akan datang. Nah, ini mungkin perlu kita cermati isunya yang politik dinasti ini, karena ini sudah lama diperbincangkan dan tidak pernah lolos bahwa tidak diperbolehkan, misalnya keluarga inti. Nah, saya ingin menyoroti itu kalau memang ini memungkinkan, ini memang keluarga inti sangat penting untuk dicarikan jalan keluar melalui peraturan atau undang-undang pemilu supaya ya namanya suami istri, anak dan bapak itu mungkin kalau kasusnya Pak Dodi dan Alek ini kan kasusnya berbeda gitu ya, walaupun hanya hampir bersamaan waktunya. Jadi sebetulnya kelihatannya secara tidak langsung tidak berkaitan. Tetapi kaitannya di sini bahwa pejabat yang sebelumnya selalu berusaha untuk memfasilitasi keluarganya untuk juga terpilih sebagai pejabat, baik itu bupati atau jabatan-jabatan lain, atau wali kota atau gubernur gitu ya. Seperti kita ketahui juga ketika Pak Alex Nurdin masih menjabat sebagai gubernur, kemudian ada kontestasi pemilihan gubernur, Pak anaknya atau Pak Dodi juga ikut mencalonkan, tapi cuma dapat suara yang kedua kalau tidak salah ya. Jadi ini berarti juga sudah berusaha untuk mengikuti jejak orang tua. Nah, mungkin ini satu ya Mas, berkaitan dengan politik dinasti. Nah, mungkin yang perlu disoroti yang lain ini adalah berkaitan dengan namanya kalau berkaitan dengan mengapa sih para pejabat ini mudah terjerat korupsi ini. Nah, saya di sini ada membuat peta ini, peta praktek korupsi yang berdasarkan berbagai kajian dari beberapa lembaga gitu ya, terutama di baik ICW maupun juga di KPK gitu ya, tentang arena-arena di mana praktek korupsi itu berlangsung, dan ini yang dialami oleh para pejabat yang sekarang banyak terkorupsi gitu ya. Yaitu pertama memang di arena bisnis,
yang kedua arena politik dan arena kehidupan sosial. Maksudnya di sini bahwa arena korupsi itu banyak terjadi dalam hal perizinan, izin usaha, ya, dan juga untuk perlindungan usaha, pengadaan barang dan jasa. Saya kira kita sudah mampu, mungkin Pak Husni Tamrin, Pak Abduh lebih paham ini, tapi karena saya didahulukan ini saya singgung dulu. Masalah peluangnya arenanya itu di proyek gitu ya, infrastruktur terutama. Kalau di APBD atau APBN itu biasanya masuk di belanja modal ini. Kemudian di arena politik itu pengisian jabatan-jabatan politis ya, pengangkatan jabatan di birokrasi gitu ya, seperti kepala dinas atau mungkin kalau di kota bisa sampai kepada kepala sekolah. Kemudian pengisian jabatan-jabatan di badan usaha milik negara kalau tingkat nasional atau di badan usaha milik daerah kalau di daerah. Kemudian yang lain lagi untuk di arena sosial. Ini ada tersangkut Pak Alek Nurdin juga dulu pernah dibahas ini waktu pemilu kada periode kedua beliau, banyak diangkat tentang hibah ini. Ya, hibah untuk organisasi sosial, keagamaan, pendidikan dan juga LSM mungkin ya. Nah, kita mengetahui 3 arena ini yang paling subur memang di bisnis ini, masalah pengadaan barang dan jasa dan proyek infrastruktur. Nah, disinilah ruangnya sehingga banyak kepala daerah terjerat karena memang ini lahan yang sangat menggiurkan gitu ya, lahan yang sangat menggiurkan untuk mendapatkan dana sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, motifnya itu saya sintir aja 2, ini terutama untuk balas jasa kepada para pemodal politik. Kita sebutnya ini pemodal politik yang mungkin ikut berjasa menjadikan seseorang itu menjadi pejabat. Yang kedua, ini terutama kalau pada akhir jabatan, mungkin untuk menyelesaikan hal-hal yang belum lunas sebelumnya, atau kalau dia mau menjabat lagi, seperti Pak Dodi, karena dia tidak lama lagi berakhir jabatannya di Kabupaten Musi Banyu Asin, berarti kemungkinan ada peluang untuk periode berikutnya, sehingga perlu mengumpulkan modal lagi. Nah, ruang-ruang seperti inilah yang memungkinkan para pejabat kepala daerah itu tidak bisa lepas dari praktek korupsi ini, karena peluang ada, kesempatan ada, kalau niatnya saya kira sudah pasti itu. Kalau niat itu saya lihat, menurut saya nih aja ya, bahwa setiap orang mau menyalonkan diri untuk menjadi pejabat itu sudah punya niat, di mana ruang-ruang di mana mereka bisa mendapatkan keuntungan, karena politik dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan. Pasti orang kalau menjabat itu ada hitungan-hitungan ekonominya. Kalau dia pebisnis pasti juga ada hitungan-hitungan politiknya, gitu. Demikian sebaliknya. Mungkin untuk sementara itu dulu saya Sofi, karena waktunya dan ada rekan lain yang punya kompetensi juga yang mumpuni untuk membicarakan masalah-masalah ini. Nanti lagi kita lihat akar-akar masalah yang lainnya gitu ya. Ya. Pak Rida, terima kasih banyak. Tadi saya kira cukup clear Anda akan berusaha bagaimana nanti barangkali pada beberapa kesempatan harus ada jalan keluar bagi keluarga inti yang berminat untuk menjadi peserta pilkada semacam itu, kemudian dicarikan peraturannya mulai undang-undang pemilu ya. Itu memang sebuah hal yang selalu menjadi perbincangan, tetapi pada kenyataannya belum bisa juga terrealisir, sehingga sangat jamak suaminya menjabat, kemudian istrinya atau sebaliknya, dan kemudian anak dan sebagainya. Baik, bahkan Anda sudah menyebutkan tentang peta praktik korupsi dan segala macam. Baik Pak Rida, sekarang saya ke Pak Abduh, dan terima kasih juga sudah bergabung Pak Husni Tamrin, Pak Aam, terima kasih sudah bergabung. Pak Muhammad Abduh. Pak Muhammad Abduh ini adalah ahli ilmu pemerintahan dari Unitas ya. Pak Abduh, Anda ini kan dikenal sebagai dosen yang agak-agak filsuf. Kalau saya bilangnya begitu, Pak. Dosen yang agak-agak filsuf, sehingga ketika Anda bicara soal bagaimana menganggarkan sebuah APBD atau APBN, maka Anda selalu bilang bahwa itu adalah ekspresi perhatian pemerintah, bahwa pemerintah hadir. Nah, dalam soal korupsi, ekspresi perhatiannya tentu tidak salah, ya kan? Tetapi bagaimana Anda melihat hulu dari sebuah korupsi ini kalau di sebuah pemerintah, ya, sebuah pemerintahan?
Itu bagaimana Anda melihatnya? Dan lagi Anda pernah bilang bahwa pemimpin itu mestinya adalah manusia-manusia berlian, bukan manusia-manusia koral. Saya mencatat itu. Pak Abdul silakan jawab. Oke, ini soalnya susah ini. Oke, karena Bu Wendy sudah menyebut tentang berlian dan koral, maka barangkali saya perlu mengulang. Jadi itu saya cuma membuat analog saja yang biasa dipakai oleh jamaah ma'iyah. Jadi mengambil relevansi di dunia tambang, mineral, bahwa batu, akik, dan berlian itu sama-sama mineral. Namun jika kita buat peringkat, koral itu paling banyak. Karena itu barangkali umurnya masih muda. Sehingga kalau digosok tidak terlalu bagus. Tapi ketika mineralnya itu sudah agak tua, itu namanya akik. Nah, itu kalau digosok sudah agak mahal. Dan mineral yang paling tinggi nilainya itu adalah berlian. Jadi barangkali 100 truk koral itu sama dengan 1 genggam akik nilainya, dan berlian itu seperberapanya begitu. Jadi manusia pun saya menganalogkannya seperti berlian, akik, dan batu koral. Nah, demokrasi itu menganggap bahwa koral, akik, dan berlian itu sama-sama punya satu suara. Itu yang membuat celaka. Sehingga orang nanti akan tertipu. Koral yang dikasih pupur bisa jadi dianggap akik. Demikian juga akik yang diberi pemerah bibir, kemudian dipercantik, itu dianggapnya menjadi berlian. Nah, sekarang kita bisa bertanya, pemimpin yang sekarang dalam tanda kutip yang saya pakai, yang mengalami kecelakaan terpilih, itu manusia koral, manusia akik, atau manusia berlian? Nah, saya tidak perlu menegaskan Anda harus menjawab sekarang. Tapi itulah yang terjadi. Kita tidak bisa menilai dia akik, koral, atau mineral. Cuman kita tahu tanda-tandanya saja. Kira-kira kalau dia korup, itu manusia berlian, akik, atau koral? Nah, jika terjadi sampai kejadian tertangkap tangan, maka yang saya garis bawahi bahwa rakyat salah memilih. Nah, kenapa salah memilih? Karena rakyat salah duga. Kenapa bisa salah duga? Karena rakyat tidak mempunyai akses yang cukup untuk menilai rekam jejak. Itu masalahnya di situ, karena rakyat tidak mempunyai akses untuk menilai rekam jejak. Jadi koral yang dapat bedak dianggap sebagai yang dibedakin, koralnya dibedakin bagus-bagus, dianggap sebagai akik. Akik sudah dipoles bagus-bagus, dianggapnya sebagai berlian. Jadi kalau nanti itu salah pilih, ya logis saja. Jadi peristiwa UTT itu, ya itu cuma akibat saja. Akibat masih carut-marutnya kita memilih sistem pemerintahan. Nah, itu yang perlu saya garis bawahi. Jadi salah memilih karena terkondisi oleh sistem. Nah, sementara kita belum pernah memikirkan membangun sistem. Saya sering bilang pada teman-teman, saya tidak khawatir siapapun yang mau nyalon silahkan. Karena semua mempunyai hak konstitusional untuk nyalon. Apakah itu A, B, C, atau D. Apapun boleh nyalon, siapapun boleh nyalon. Yang saya permasalahkan, siapa yang harus memilih. Jadi persoalannya itu adalah di pemilih.
Kalau pemilihnya itu cerdas seperti Bu Weni semua, saya nggak khawatir. Saya nggak khawatir nanti memilih koral. Tidak khawatir. Bu Weni tidak akan memilih koral. Demikian juga tidak akan memilih akik. Pasti akan memilih berlian. Nah, jadi kapan bisa memilih yang tepat seperti itu? Kalau mempunyai kecerdasan untuk memilih. Nah, jadi tugas kita ini sebenarnya kaum akademisi mempersiapkan calon pemilih agar tidak salah pilih. Jadi kalau yang terjadi seperti sekarang itu cuma konsekuensi, akibat saja. Sama dengan air ketika diberi gula ya manis, nggak mungkin dia asin. Nah, jadi kalau dari sisi pemerintahan itu cuma akibat. Akibat dari carut-marutnya aturan main. Nah, jadi kita berkewajiban, akademisi berkewajiban memperbaiki, memberikan usulan untuk memperbaiki. Bagian mana yang memperbaiki? Jadi kalau para pejuang ilmu, kalau selama ini menganggap ilmu itu benar, maka barangkali sekarang perlu dibalik. Bahwa ilmu tidak akan mampu menunjukkan kebenaran. Ilmu hanya mampu menunjukkan kesalahan. Nah, jadi OTT ini adalah contoh dari ilmu yang menganggap demokrasi itu benar. Rupanya salah. Jadi harus ada perbaikan-perbaikan. Sehingga manusia koral tadi tidak punya kesempatan untuk terpilih. Demikian juga manusia akik tidak punya kesempatan untuk terpilih. Hanya boleh manusia berlian yang bisa terpilih. Dan itu harus dipersiapkan aturan mainnya. Yang utama menurut saya membuat cerdas calon pemilih. Karena logis-logis saja semua orang akan mencalonkan diri. Enggak masalah. Yang penting calon pemilihnya sudah cerdas. Dan saya yakin mereka tidak akan salah pilih. Nah, kejadian yang baru kita alami seminggu ini menunjukkan bahwa pemilih rupanya salah pilih. Nah, terima kasih. Terima kasih Pak Abdu dengan kata kuncinya yang keren-keren. OTT itu akibat karut-marut sistem pemerintahan, sementara kita sendiri tidak menyiapkan sistemnya. Dan kita jangan sampai untuk salah pilih, dan tugas akademisi loh, Bapak-bapak sekalian, untuk menyiapkan calon pemilih sehingga tidak salah pilih, karena ternyata demokrasi kita masih seperti itu Pak ya. Belum bisa membedakan manusia koral, manusia akik, dan manusia berlian untuk menjadi pemimpin. Terima kasih Pak Abdu. Kita ke Pak Husni Tamrin. Pak Aam. Ya Mbak Weni, mohon maaf telat nih. Nggak apa-apa. Baik, Pak Aam, Anda pernah memberikan materi bacaan yang keren sekali tentang bagaimana pemerintah Singapura itu mempunyai good governance yang sangat baik, dan mereka dikenal sebagai pemerintah terlepas dari negara itu kecil ya, tetapi clean government-nya itu bagus sekali. Nah, bagaimana Anda bisa menceritakan kepada semua netizen mengapa Singapura bisa dan Indonesia tidak? Apa sih sebenarnya yang membedakan? Apakah dari sistem, apakah dari undang-undang, apakah dari lembaga dan sebagainya? Silakan Pak Am. Ya, sebenarnya ya jadi ingat ya bacaan dynamic government. Sebenarnya pemerintah kita juga pakai buku itu ya. Jadi kalau Mbak ini ikutin saya Pak Cahyo Kumolo gitu sejak Mendagri sampai Kemenpan, kalau dia presentasi pasti nanti ujungnya dynamic governance gitu ya ceritanya. Kemudian juga kalau kita lihat roadmap dari reformasi birokrasi, semuanya ingin dynamic governance. Dynamic governance kan intinya adalah bagaimana kita membuat suatu tata kelola yang dinamis, yang disesuaikan dengan kondisi ruang dan waktu kita, gitu ya. Sehingga birokrasi itu atau tata kelola itu dia punya ketangkasan untuk keluasan dalam beradaptasi secara dinamis terhadap perubahan-perubahan lingkungan, gitu ya. Nah, dasarnya itu ya selain urusan-urusan governance-nya yang prinsip yang general gitu, yang di mana berlaku seperti kita harus jujur, kita harus membuat suatu pemerintahan yang sistemik, tapi itu dilandasi oleh dasar-dasar fundamental adalah culture, nilai.
gitu ya. Nah, problemnya antara bangunan culture yang kita ingini, ya ini persoalannya kan gitu ya. Kalau di kita gitu, bangunan culture yang kita ingini dengan bangunan culture yang aktual itu seringkali nggak compatible. Persoalan di Singapura itu kan dijadikan eksplisit, sehingga ada istilah kalau di sana itu mereka dasar dari birokrasi itu dibangun atas dasar 3 MPH gitu. MPH gitu ya, meritokrasi, pragmatisme, dan honesty. Pemimpin itu selalu berusaha untuk ya menghargai keterampilan, merit system. Jadi bukan karena kedekatan. Dan kita lihat bagaimana birokrasi kita, walaupun kita menganut merit system, seringkali sekarang kita rata-rata ya berdasarkan kedekatan lah, semuanya berdasarkan personal, tidak seperti Pak Abdul tadi bilang, ada sistem yang dibangun tapi tidak ada keseriusan untuk membangun sistem itu menjadi melembaga. Itu persoalan kita. Nanti kita hanya pada proses pembangunan sistem, tapi sistemnya nggak melembaga. Apa contoh bentuk sistem nggak melembaga? Kita sibuk dengan aktivitas-aktivitas, tapi tidak mau pernah melakukan review apakah aktivitas itu punya kontribusi signifikan terhadap achievement kita. Jadi contoh sederhananya, kalau saya sering diskusi dengan teman-teman, kalau orang Muslim tuh dia harus punya kewajiban untuk sholat, ya, berdoa, gitu ya. Kalau orang udah sholat, itu kan diharapkan dia dirinya akan menjadi lebih baik ya Pak Ridho ya gitu ya. Ini Pak Ridho nih suka jadi ustadz gitu. Nah tapi waktu orang sholat tiap hari, zikir tiap hari, tidak membuat dirinya lebih baik kan tentu ada persoalan kan. Itu kan harus ada melakukan review di situ. Nah, kita sudah bikin semua aktivitas itu baik-baik, tapi achievementnya enggak, ini kan menjadi masalah. Nah, menjadi masalah kita kan sistem itu, kita membangun sistem nggak pernah seperti itu. Kita sibuk dengan aktivitasnya, kalau istilahnya dengan portofolio, itu pertama. Yang kedua juga pragmatisme. Kita juga harus pragmatis, sehingga nggak boleh bermimpi terlalu tinggi banget. Itu yang dibangun oleh Singapura. Kan. Dan artinya mereka ya seperti, apalagi dalam situasi yang berat seperti sekarang, yang penting grabbing out, artinya yang gampang diraih lah apa yang dilakukan gitu, yang penting membawa maslahat. Jadi nggak usah terlalu tinggi banget yang malah membuat kita terpuruk. Dan yang ketiga itu adalah honesty, pemimpin itu harus jujur kepada rakyatnya. Nah ini yang kayaknya barang mahal gitu ya, kejujuran ini. Selalu kita suka sekali saya ketemu para pemimpin yang berkilah dengan alasan white lie gitu ya, bohong putih gitu ya, bohong putih, padahal nggak ada kan bohong putih gitu ya. Kalau dengan Pak Abdul tuh katanya half the truth pun itu juga kebohongan kan gitu. Nah ini kita nggak pernah menyampaikan secara jujur sepenuhnya gitu ya, bahwa kita sulit. Padahal kan yang namanya kita dalam bernegara, berdemokrasi, berpemerintahan, ya pasti kita semua berat sama dikul, ringan sama dijinjing kan gitu. Pasti kita mau sepanjang pemimpin kita jujur. Nah, tapi kalau ngomong ini tadi disangka pemimpin kita nggak jujur, Mbak ya. Nah, tapi kata kunci sebenarnya dari kata nilai tadi, Mbak Weni. Ya. Jadi kata kunci dari sisi nilai, karena saya masih ingat kita kemarin juga kita ngobrol ya, kalau boleh saya ulas, saya buka di sini sedikit ngobrol, bukan hanya dengan Mbak Weni, dengan semua orang gitu. Waktu OTT terjadi, terus kita bilang nih, kok Dodi naif banget ya, gitu ya. Dan terus cashback ini atau kickback ini kan biasa, di mana-mana kan biasa gitu ya. Kalau kita mau cari ini pasti hampir semua unit kerja pasti melakukan lah, jangan-jangan ya, kecurigaan kita kan gitu ya. Bahwa nggak ada proyek pengadaan, dan apalagi Pak Dodi itu katanya cuma 10%, 15% gitu kan. Itu kayaknya kecil lah, jangan-jangan orang lain melakukan 40%, 30% gitu ya. Kemudian kita bilang ini naif, terus kita juga suka bilang bahwa ya kok ada transfer gitu ya. Dan kemudian juga pembagiannya kok ketahuan gitu. Saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya secara etika di masyarakat kita, masyarakat kita semakin permisif, ini persoalan kita. Ya, menganggap ini biasa, padahal memang yang namanya korup ya tetap korup, mau 1 miliar, mau 100 juta, mau 1-2 M. Tapi kalau makanya menarik ya kalau Pak Herman Deru bilang bukan hati-hati ya, tapi hindari. Ya. Memang begitu. Memangnya kita sering menganggap ini bahasa itu hal yang biasa. Nah, tapi kan nggak sudah hanya di ngomongin hati-hati, jangan anggap ini biasa. Tapi kan harus dibangun juga satu sistem pengendalian suap ataupun juga gratifikasi yang berjalan dengan baik. Karena yang namanya organisasi itu kan kita berorganisasi, kita bagaimana menyatukan bekerja sama untuk menyatukan tujuan. Dan selalu ada namanya organisasi itu dari manusia itu nggak ada yang sama, dan pasti potensi moral hazard itu banyak. Ya. Nah,
cerita tentang bagaimana mengkoordinasikan manusia, bagaimana mencegah potensi moral hazard ini kan ini banyak dipelajari, ini teori-teori organisasi ya, sampai banyak orang dapat Nobel untuk ngerjain ini. Nah, berarti harus ada upaya serius gitu ya, upaya serius ya, terutama juga bagaimana membangun nilai-nilai itu menjadi lebih aktual. Itu dulu, Mbak. Oke. Saya baru mau nyatet, Pak Aap tahu-tahu udah berhenti aja nih. Boleh kalau mau lanjutin ada lagi sebenarnya. Oke. Ya, jadi nilai-nilai dan masyarakat kita semakin permisif. Ini tugas sosiolog ini untuk menjelaskan mengapa masyarakat kita semakin permisif ini. Pak Rida, silakan. Baik, terima kasih Pak Am sudah memberikan juga banyak pencerahan ini, terutama pendekatan dari kebijakan, Pak ya. Nah, saya kira kalau dibawa ke perspektif sosiologi tadi itu kaitannya dengan struktur dan kultur ya. Saya kira di seluruh lembaga, bukan hanya di birokrasi di pemerintahan, tapi juga di dunia pendidikan kita banyak terjeratlah, bahasa saya itu terjerat dalam urusan birokrasi, termasuk urusan pendidikan, sehingga kita abai tentang konten gitu ya, pendidikan value nilai. Demikian juga di birokrasi, seperti Pak Am juga cerita, itu kebanyakan ritual-ritual, upacara-upacara seperti memasang di depan kantor gitu ya, anti korupsi dan seterusnya gitu, dan banyak juga pamflet. Seremoni ya Pak ya? Ya, seremoni. Jadi kita ini banyak bahasa basinya gitu ya. Ya. Kalau bahasa ininya kan hipokrit gitu ya. Seperti Muhtar Lubis dulu sudah pernah bahas itu bahwa watak dari masyarakat kita itu kan sangat hipokrit. Kemudian ada yang menghubungkan ya. Kemarin banyak juga komentar menarik ya. Oh kan setahu mereka bahwa Pak Dodi itu banyak prestasi. Kok bisa begitu gitu ya? Kan sebetulnya memang perilaku korupsi itu bukan tidak berbanding lurus dengan prestasi gitu ya. Dia tidak ada kaitannya langsung gitu, karena bukan karena orang itu lurus-lurus lalu banyak prestasi. Jangan-jangan dengan banyak prestasi mereka juga punya banyak celah. Nah, saya kira itu pada kultur. Jadi saya setuju tadi menyangkut nilai. Saya juga punya rekomendasi bahwa di sini itu harus ada dua hal yang harus dibenahi gitu ya. Tidak hanya pada aturan main gitu ya. Seperti Pak Am juga cerita tadi tentang contohnya di Singapura gitu ya, mungkin mereka sudah mapan gitu, tapi kita di sini karena di Indonesia terutama proses rekrutmen itu sudah penuh dengan permainan. Jadi bagaimana tidak pas di dalam dia menjadi pejabat pasti juga melanjutkan permainan itu. Ya saya kira banyak drama lah yang kita ketahui gitu ya. Misalnya kalau orang mau caleg itu kan banyak sekali prosedur yang dilewati yang semuanya bukan menguji kompetensi kapasitas kalau di partai. Itu masalahnya uang mahar gitu ya. Jadi sudah dimulai sejak awal pencalonan atau kandidasi gitu di partai itu sudah yang dicari orang bukan ini kapasitasnya, kompetensinya atau integritasnya, kejujurannya itu tidak muncul gitu. Biasanya muncul memang di dalam kertas, tapi tidak sungguh-sungguh dijadikan sebagai indikator. Nah, jadi saya kira itu orang membuat juga jadi permisif aja gitu. Jadi sudah dianggap biasa aja karena sudah tahu bahwa ini adalah semuanya permainan di atas kertas, termasuk penandatangan integritas dan seterusnya. Nah, karena prosesnya sudah menunjukkan itu. Nah, jadi saya kira masalah nilai di sini, kultur ini sistem kita sangat tidak bisa belum bisa memfasilitasi. Jadi nilai apapun yang dipegang itu ternyata mekanisme yang ada di dalam sudah seperti itu keadaannya. Jadi orang yang seperti Pak Mahfud MD bilang dulu, malaikat pun bisa jadi iblis kalau dia sudah masuk di pemerintahan. Nah ini kan keliru juga sih, tidak mungkin lah kalau malaikat itu tidak akan pernah dia jadi iblis. Tetapi karena itu pengandaian yang sudah tidak bisa diselesaikan. Nah, saya berpikir bahwa orang akan semakin permisif karena sistem yang dibangun itu sampai sekarang sejak 20 tahun lebih reformasi ternyata tidak menyajikan kita sistem yang memadai untuk merekrut calon yang penuh dengan integritas. Kebanyakan ritual-ritual, basa-basi, dan seterusnya. Nah, ini adalah sebuah game permainan dalam bahasa agama, innamal hayatud dunya lahun wa la'ibun.
Sesungguhnya kehidupan dunia itu termasuk dunia politik atau terutama dunia politik adalah permainan basa-basi. Pak Abdul juga sudah sebut tadi ini. Jadi dalam perspektif sosiologi atau juga di komunikasi itu kan ada layar depan, layar belakang. Jadi layar belakang ini penuh dengan intrik. Yang nampak di permukaan itu kan indah-indah semua, penuh prestasi, beri penghargaan dan seterusnya, kemudian sangat dekat dengan masyarakat. Kemudian, nah itu yang saya sebut tadi, arenanya tadi itu kan jadi bukti. Kalau di arena pengisian jabatan politik, oke lah itu orang pasti ada hitung-hitung politik. Tapi kan juga masuk ke hibah-hibah di organisasi keagamaan, itu akhirnya orang memelihara. Jadi relasi-relasi itu sudah dipelihara. Sepertinya para elit juga di dunia keagamaan atau sosial atau aktivitas SSM itu tidak melakukan kontrol yang memadai, bahkan ikut juga memanfaatkan fasilitas yang dari pemerintah karena ada mungkin bulanan atau tahunan atau ada kegiatan-kegiatan event-event organisasi keagamaan memanfaatkan dana-dana pemerintah sehingga jiwa kritisnya itu tidak bisa diharapkan lagi gitu. Nah, mungkin dari dunia perguruan tinggi juga disibukkan dengan birokrasi akademik yang sangat padat sehingga waktu untuk menganalisis gitu ya gejala-gejala seperti yang kita hadapi sekarang itu semakin terbatas. Saya kira itu banyak faktor yang terikat di sini ya, dan saya kira menarik apa yang disampaikan Pak Abdul dengan dekat kita Pak Husni Tamrin gitu ya. Mungkin itu dulu sementara ya. Ya. Baik. Saya sekarang ke Pak Abdul tentu saja ya, urutannya jadi seperti itu. Pak Abdul, kalau Anda melihat sebagai pakar ya, yang dari sisi ilmu pemerintahan, mengapa kepala daerah ya kan di Indonesia khususnya sejak era pemilihan langsung ini sangat memungkinkan terjadinya praktek-praktek suap. Tadi kan Pak Abdul memang idealnya kita itu adalah menjadikan subjeknya adalah para pemilih kan seperti itu. Tetapi di sisi lain tadi sudah dibilang baik oleh Pak AA maupun oleh Pak Rida bahwa masyarakat kita semakin permisif. Nah, bagaimana ilmu pemerintahan bisa menyikapi hal ini atau mencarikan jalan keluar lah supaya ada pemilihan, apalagi kita akan menghadapi 2024, masyarakatnya itu menjadi cerdas dan tidak terkena atau tidak punya habit juga praktek suap sehingga akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang juga sangat mudah disuap. Dari sisi ilmu pemerintahan, Pak Abdul, silakan. Baiklah, suatu pemerintahan itu harus independen. Kalau bahasa jargonnya harus berdaulat, tidak boleh tergoda oleh politisi. Maka harus disiapkan sistem. Sebenarnya sudah tertolong untuk yang hidup di tahun-tahun yang seperti ini, yang teknologi sudah jauh membantu. Ibaratkan begini, jadi harus disiapkan suatu sistem yang nggak bisa disogok. Terbayang nggak Bu Weni? Saya nyogok ATM, saya ambil duit 700.000, saya bilang ke ATM-nya, saya cuma mau ambil 600.000 saja, 100.000-nya ambil, mau nggak ATM? Nggak bisa kan? Nah, jadi harus dibuat persis seperti ATM. Jadi sistem itu harus persis seperti ATM yang nggak bisa disogok. Dan itu sudah memungkinkan untuk saat ini. Jadi pemilih, kalau saya jadi ketua KPU, nggak usah repot-repot. Dari tahun 2006, itu sudah ada ide untuk nomor induk kependudukan. Itu saja yang dipakai. Betul. Dan dibuat seperti Gojek. Karena nomor induk kependudukan itu unik, dan tidak boleh digantikan oleh siapapun. Ketika yang bersangkutan meninggal, lewat, nggak bisa dipakai. Jadi berdasarkan itu saja, tinggal memilih, nggak perlu beriklan, nggak perlu kampanye. Jadi setiap orang berhak memilih siapapun dan berhak dipilih. Sudah, tinggal laksanakan saja itu pakai jari-jari di HP. Maka nanti akan terlihat hasilnya siapa yang akan dapat terpilih paling banyak. Selesai. Mau yang terpilih itu, jadi asumsinya siapapun yang terpilih harus diterima. Mau kambing, mau kucing, harus diterima. Karena udah janji. Ya kan? Jadi nggak bisa disogok lagi pakai itu. Karena udah unik. Jadi yang umur 17 tahun ke atas, silakan memilih. Siapapun
boleh memilih dan siapapun boleh dipilih. Tinggal nunggu hasilnya. Nggak akan susah-susah. Nggak ada lagi istilah kampanye. Jadi yang selama ini punya modal sosial tinggi pasti terpilih. Yang populer tapi populerannya negatif pasti nggak akan dipilih. Oke. Jadi Nah, sebenarnya karena sumbernya nggak bisa tuh nik disogok. itu Pak ya? Tidak Jadi bisa. harus diciptakan sistem Oke. persis seperti ATM. Mm-mm. Jadi misalnya nih, terbayang nggak Ibu, kalau Gojek itu yang buat ASN, maka 20 tahun baru selesai. Ngurus NIK itu dari tahun 2006, cuman satu saja yang diurus, nomor kependudukan. Itu saja yang diurus. Sampai saat ini sudah berapa belas tahun, belum selesai. Belum juga selesai. Terbayang nggak kalau swasta itu kayak Gojek itu, bahkan dia bisa nganter duit ke rumah. Iya kan? Nganter duit, nganter makanan. Dan boleh ngasih sosok juga kembalian. Iya kan? Karena nggak mungkin dibohongi. Teknologi itu sesuatu yang paling jujur, nggak bisa disogok. Maka kita harus melibatkan teknologi untuk menciptakan sistem itu. Jadi kalau pengadaan barang sekarang tinggal seperti Gojek saja. Jalan dari mana ke mana, berapa kilometer. Ya kan? Tinggal memasukkan mau dibuat jalan tipe apa. Disusun oleh material seperti apa. Karena sudah ada harga pasar di situ. Iya kan? Selesai, nggak mungkin bisa disogok. Kalau menurut Ahok nih, kita bisa menghemat 40%. 40% balik lagi duitnya ke negara. Jadi dengan mengurangi harga itu 40%, kontraktor udah untung gede. Jadi procurement-nya ya Pak ya, juga ya. Ya, diciptakan sistemnya. Dan itu tidak susah. Yang penting ada kemauan politik. Tidak susah. Itu cuma urusan teknis. Urusan teknis sangat mudah. Tinggal sekarang komandannya siapa. Nah, kalau perlu, dalam bahasa saya, kalau perlu komandannya itu tiang listrik. Yang setia menerangi. Mau angin, mau guru, mau hujan, terserah kata tiang listrik. Saya hanya menerangi saja. Nah, itu saya kalau belajar kadang ngobrol sama tiang listrik. Karena dia setia dengan janjinya. Tugas saya menghantarkan listrik ini supaya menerangi orang yang jalan. Udah, mau hujan petir, terserah. Nah, jadi harus ada yang berani seperti itu. Kemudian ciptakan sistem yang tidak bisa disogok, persis ATM. Jadi nanti ada ATM untuk bayar pajak, ada ATM untuk orang sakit, ada ATM untuk putus kayaknya. Sinyal Pak. Oke, kita sudah menangkap. Pak Abdu putus? Putus ya. Ya. Oke. Kalau kita bicara dengan Pak Abdu ya, memang ada simbol-simbol semacam itu yang menjadi cirinya Pak Abdu sehingga membuat kita berpikir, oh ya benar juga. Oke. Baik Pak Abdu, terima kasih. Kita ke Pak Aam. Pak Aam, kita sudah banyak mendengar apa yang diungkapkan oleh Pak Rida maupun Pak Abdu, dan saya teringat apa yang dibilang oleh Pak Aam kemarin bahwa kejadian OTT itu membuat Pak Aam ingat pada bukunya A.A. Nafis. Aduh, itu sesuatu yang udah nggak pernah didengar anak-anak zaman sekarang tentang robohnya surau kami. Ya, memang apa kaitannya robohnya surau kami itu dengan kejadian OTT? Tadi saya udah nangkep sih karena ada achievement yang tidak tercapai. Silakan Pak. Ya. Jadi sebenarnya ada dua hal ya. Saya waktu kan ya suka bercanda gitu ya. Dulu orang suka ngomong Pak Dodi. Tadi kan kita sempat ngomong. Saya dengar tadi waktu saya masuk Pak Rida lagi menjelaskan tentang politik dinasti gitu ya. Nah, jadi ini sederhananya mungkin runtuhnya dinasti Pak Alek, tapi nggak sesederhana itu saya lihat. Saya melihat sebenarnya kalau kita mau pakai ini sebagai momentum ya. Persoalan tertangkap OTT ini kan bukan hanya Pak Dodi tapi banyak nih. Mudah-mudahan yang terakhir ini kan menunjukkan apa? Sudah mulai runtuhnya nilai-nilai kita gitu ya. Bagaimana
kita harus menemukan nilai-nilai yang baru. Kalau di cerita Nafis itu kan nilai-nilai agama yang runtuh gitu, dan muncul nilai-nilai modern yang mungkin merusak. Tapi mungkin kita dalam bentuk yang berlawanan, mudah-mudahan kita muncul nilai-nilai baru yang bisa membangun masyarakat. Gitu. Tapi intinya kan kita nilai-nilai lama. Kepercayaan-kepercayaan yang selama ini kita pegang seakan-akan bahwa pemimpin itu seperti dilahirkan gitu kan. Yang sebenarnya oleh waktu Pak Jokowi jadi presiden itu kan sebenarnya sudah mulai runtuh ya. Tapi kenapa itu nggak menjalar ke tempat-tempat yang lain gitu kan. Yang menular tempat lain itu kan hanya sekedar nilai-nilai belusukan, sok-sok kerakyatan gitu kan. Tapi tetap kita akan memilih pemimpin yang punya uang, yang mau berbagi-bagi uang dengan kita gitu. Padahal Pak Ridho tadi juga ada cerita, sebenarnya nggak ada urusan loh antara prestasi dengan nilai-nilai koruptif ya gitu. Dan itu bukan hanya sekedar ujaran kosong, sejarah juga membuktikan. Misalnya kalau kita melihat di Amerika sekalipun gitu, di Amerika kita pernah kenal yang namanya Huey Long ya. Huey Long itu kalau kita googling itu bisa cari the Dux Box ya. Jadi dia orang yang populer, bahkan dia dianggap 3 orang populer di Amerika, yang sudah almarhum, Kennedy, Roosevelt, dan dia gitu, dianggap mereka bertiga adalah orang yang populer. Huey Long terpopuler, dia pernah jadi gubernur Louisiana di tahun 1920-an gitu ya. Dan bahkan setelah jadi gubernur dia sempat dianggap sebagai calon penantang utama dari Roosevelt gitu ya dalam kandidasi presiden. Tapi sebelum itu kesampaian dia tewas ditembak ya. Dan yang menarik belakangan terbuka bahwa ternyata selama karir dia sebagai gubernur, nah makanya itu terkenal dengan the Dux Box, dia ngumpulin upeti. Setiap pejabat tuh harus membayar upeti sebesar 10% kepada dia di satu hotel gitu ya. Ada satu hotel gitu. Yang itu menjadi dan duit itu dimasukin di dalam kotak, dan kotaknya itu, boxnya itu pada akhir itu menjadi misteri. Jadi waktu dia di dalam berangkar rumah sakit sehabis tertembak itu, si ajudannya nanya, di mana bos kotaknya? Dia bilang, ntar akan saya jawab nanti. Dan itu nggak pernah terjawab sampai hari ini. Dan itu kan menjadi drama sendiri ya, bagaimana ternyata upeti jabatan itu juga ada loh dulu di Amerika. Gitu. Nah, orang ini populer, sangat populer sekali, gitu, dan dianggap sebagai pejuang masyarakat miskin pedesaan di Amerika waktu itu. Nah, dengan kata lain, ternyata nggak ada hubungan antara popularitas, antara kepintaran, antara kebaikan hati dengan sikap-sikap koruptif. Nah, bukan berarti Pak Dodi jahat ya kalau kita ngomongin Pak Dodi, tapi ini kan sebenarnya dia nggak bisa dilepaskan dengan Pak Dodi ini nggak bisa dilepaskan dari sistem yang ada dalam masyarakat. Yang kita juga semua juga bertanggung jawab, birokrasi juga bertanggung jawab. Nah, saya ingin dari situ saya meloncat ke penjelasan Pak Abduh tadi. Bagaimana kalau semuanya udah sistemik aja gitu, kayak pemimpin yang listrik gitu. Nah, saya ingat waktu ada nama seorang ahli administrasi publik namanya Michael Crozier. Crozier ditanya, birokrasi itu apa sih? Nah, terus dia jawab dengan secara sinis bahwa birokrasi itu adalah satu sistem yang dibuat oleh para jenius agar bisa dilaksanakan oleh para idiot. Dia bilang gitu ya. Ya artinya itu ya birokrasi seperti mesin lah gitu ya. Jadi siapapun juga bisa lah jalanin gitu ya. Jadi yang penting dia sistem. Nah, tapi itu kan nggak bisa gitu ya. Karena kalau sifat yang rutin mungkin bisa kita pakai mesin gitu ya. Nah, tapi hal-hal yang nggak rutin kan tetap harus ada keputusan-keputusan personal, judgement gitu. Makanya Kligat waktu dia menjelaskan tentang korupsi dalam kekuasaan, jadi rumusnya kata Kligat itu kan adalah corruption itu C itu sama dengan M monopoli plus diskresi D, M plus D minus A akuntabilitas. Jadi kenapa kita korupsi? Karena kekuasaan itu menjadi monopolistik ditambah dengan diskresi dan minus akuntabilitas, tidak ada kontrolnya, sebenarnya gitu Mbak. Jadi kalau mau dibangun ya sistemnya yang dibangun, sistem bagaimana orang bisa mengawasi, transparansi gitu kan. Dan korupsi kan terjadi biasanya di mana? Di ruang gelap kan. Dan musuhnya ruang gelap ya memberikan cahaya, penerangan, transparan gitu. Nah, makanya nilai-nilai itu menjadi penting supaya masyarakat tuh mau ikut gitu kan. Sehingga seperti sekarang politik dinasti pernah diajukan, kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, gitu kan? Nah, sekarang yang menghalangi orang untuk politik dinasti apa nggak ada? Akhirnya kita seperti kita akhirnya
berharap pada hukum aja. Padahal kan kita punya nilai kan. Hmm. Di luar tuh juga sama, ada panggung belakang yang penuh morat-marit, penuh segala macam, tapi tetap ada nilai-nilai masyarakat seperti enough is enough gitu ya. Ya, harus tahu batas. Kalau kita kan enggak, Mbak, gitu ya. Jadi dan selalu kita punya alasan masyarakat memerlukan saya, masyarakat meminta saya. Inilah persoalan. Jadi kadang-kadang memang ini problem besar kita ya, budaya demokratisasi dan budaya berpemerintahan. Akibatnya pemerintahan itu juga menjadi otoriter, walaupun kita dalam demokrasi, dia monopolistik, sehingga dia bisa menentukan apa saja, dan bukan sekedar karena modal, tapi kan orang nggak mau pakai modalnya, dia ingin mengumpul modal lagi, mengumpul modal terus gitu kan, dan itu didukung, disupport oleh masyarakat yang nilai-nilainya juga permisif, longgar, gitu. Ya akhirnya ya sama-sama menyandera gitu, gitu Mbak ini. Oke, wih keren banget ya. Jadi problem besarnya adalah pada budaya berdemokrasi dan budaya berpemerintahan yang kelihatannya memang kita sudah demokrasi, tapi ternyata ada monopoli juga di situ. Ya, Iya. Pak Aam keren sekali, clear. Ini ada pertanyaan, ini kita udah lebih dari 1 jam loh ya, tapi ini ada pertanyaan kita harus hormati netizen. Dari Uti Huraini, peserta Zoom. Assalamualaikum, perkenalkan saya Uti Khairini, mahasiswa Unitas. Saya ingin bertanya, ketika kita ingin memilih calon pemimpin, apakah penilaian Bapak kepada calon yang mencalonkan diri 2 periode? Oh, jadi apa komentarnya kalau ada yang pemimpin ingin melanjutkan periode berikutnya? Akan tetapi banyak sekali calon pemimpin yang mencalonkan diri di periode kedua sudah tidak totalitas untuk menjalankan programnya dan lebih ke atasin lagi Yud, lebih ingin mengembalikan modal selama kampanye. Terima kasih sebelumnya. Kita sudah banyak sekali melihat contoh seperti ini ada di sekitar kita. Kita bisa tahu siapa kira-kira orangnya. Tapi ini menjadi hal yang common, tanda kutip. Silakan untuk menjawabnya. Siapa yang mau menjawab? Karena ini dari Unitas, maka saya akan minta Pak Abduh untuk menjawab. Mudah-mudahan nggak hilang sinyal. Silakan Pak. Tadi sinyalnya hilang. Iya. Jadi berhadapan dengan teknologi, saya menjadi semakin gagap. Oke. Jadi ikuti saja aturan main, tidak usah susah-susah. Kalau boleh 2 kali, persilakan. Dan tinggal ikuti saja jejaknya. Dari hari ke harinya. Apa yang dilakukan, bukan yang diomongkan. Karena paling mudah itu omong. Tetapi melakukannya kan susah. Makanya paling enak itu jadi pendakwah. Karena cuma minta orang jadi berbuat baik. Tapi melakukannya kan susah. Nah, jadi tinggal diikuti saja. Jika aturan mainnya boleh, silakan jalan. Kemudian tinggal diikuti, rekam jejaknya. Kalau Anda setuju, silakan pilih. Dan kalau Anda salah pilih, jangan menyesal. Nggak usah ngomel, tunggu 5 tahun lagi. Nah, sekarang pokoknya kalau sudah salah pilih, tunggu saja. Nggak usah ngomel. Karena itu konsekuensi. Jadi belajar berkonsekuensi. Saya pikir itu. Oke, baik. Kemudian ada dari M. Faisal, menjerat koruptor dengan membangun sistem tanda kutip, maka kita perlu memperkuat, dia menanggapi ini ya. Maka kita perlu memperkuat kapasitas, 1 regulasi atau kebijakan, 2 kelembagaan, 3 perencanaan dan SDM. Mohon tanggapannya. Pak Aam. Menjerat koruptor Pak dengan membangun sistem menurut Pak Faisal. Maka kita perlu memperkuat kapasitas regulasi, kelembagaan, perencanaan dan SDM. Apa komentar Anda? Pak Aam masih di mute? Ya Mbak, sorry. Ya. Ya, kapasitas kelembagaan itu penting gitu ya. Semuanya penting, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Faisal, saya pada intinya sepakat gitu. Tapi saya tadi lupa ngomong gitu, waktu Pak Abduh ngomong-ngomong soal berlian-berlian ya. Berlian. Pemimpin itu akik. manusia berlian. Masih ada pengaruhnya dengan batu akik yang sempat populer. Jadi ada teori gitu, ada teori tentang korupsi itu yang namanya tuh teori itu namanya tuh flood diamond theory gitu. Teori
teori wajik segi empat sebenarnya, teori berlian tentang Freud gitu. Jadi intinya memang teori ini mengatakan gini, bahwa kenapa sih perilaku koruptif itu terjadi, karena ada 4 hal gitu. Pertama itu dorongan untuk penyalahgunaan dan aset institusi. Artinya udah punya dorongan lah dari awal, memang udah niat nih mau membancak gitu ya, Bancaan. institusi ya, jadi bancakan lah institusi itu yang udah niat untuk nyari kaya gitu kan. Yang kedua itu memang ada keadaan yang memungkinkan ya, ada keadaan yang memungkinkan si birokrat atau si pejabat itu untuk melakukan penyalahgunaan gitu. Kemudian ya pola pikir dan etika pegawai memungkinkan pegawai untuk melakukan pendidikan. Nah, dari 1 2 3 ini sebenarnya kan itu kan kita bicara tentang dari kapasitas individu. Yang kedua, terus kita bicara tentang lingkungan yang melingkupi pemerintahan itu, dan yang terakhir itu adalah kapasitasnya sendiri. Nah, makanya saya setuju itu. Bagaimana kenapa orang melakukan kejahatan atau koruptif? Karena dia punya kapasitas untuk membuat kejahatannya tidak terdeteksi oleh sistem. Gitu. Nah, sehingga sekarang kita balap-balapan nih, bagaimana sistemnya mampu mendeteksi semua macam jenis kejahatan ini. Kan itu juga nggak gampang ya gitu ya. Karena selalu kejahatan biasanya lebih unggul daripada sistemnya gitu. Selalu ada hal-hal baru, ya kreativitas manusia. Tapi kan nggak mungkin kita mau kejar-kejaran terus balap-balapan. Makanya kapasitas yang dimaksud saya sepakat. Tapi kapasitas itu tidak hanya kapasitas dalam arti formal, tapi juga kapasitas untuk bahwa organisasi itu, kelembagaan itu mampu belajar gitu. Dia punya kemampuan untuk belajar, ya, kemampuan belajar, sehingga dia bisa menciptakan nilai-nilai. Pada dasarnya, pada akhirnya yang bisa mendorong itu akhirnya nilai lah yang saya pikir ya. Oke. Gitu, Mbak. Oke, baik. Sudah 4.37, sudah 4:30 lebih. Sayang sekali, padahal obrolan kita ini menarik. Semoga kita nanti ada waktu lagi ya, Bapak-bapak, untuk ketemu lagi dalam ruang virtual. Bahkan juga ini udah mulai agak normal ini kelihatannya. Kita akan bikin diskusi tentang korupsi. Setuju nggak? Setuju. Setuju ya. Dan kita undang seluruh kepala daerah, setuju nggak? Nah, itu menarik gitu. Menarik itu. Perlu diundang itu ya, supaya kita tatap muka langsung ini, lihat wajah-wajahnya. Iya, nanti kita bikin ya Pak ya. Jangan wajahnya baru kelihatan pada saat ada kasus gitu ya. Oke, itu kelebihan media. Ya, itu kelebihan media. Terima kasih Pak Abdu. Kita sih tentu berharap tidak akan ada lagi OTT. Ya, Bapak-bapak ya. Ya, betul. Ya. Dan kita harus optimis bahwa ini adalah pelajaran yang sangat mahal bagi Sumatera Selatan. Karena kita sangat khawatir kita mulai kehilangan pemimpin kita satu demi satu, mudah-mudahan tidak. Oke. Dan hindari, itu yang dipesankan oleh Gubernur Sumatera Selatan Pak Herman Deru. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Ridah Taqwa, Pak Abdu, Pak Husni Tamrin. Insya Allah kita bertemu lagi pada topik yang lebih seru. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Weni. Terima kasih Pak.